ini Septuaginta. Tapi terlepas dari itu ya, terlepas dari nama ini, tetap aja kalau diterjemahkan ya, mau yang Yunani kek, mau yang Aramaik atau Ibrani ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya sekali lagi saya garis bawahi ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kata Allah itu tidak akan muncul, nggak akan muncul, satu pun nggak akan muncul, gitu ya. Jadi perlu dipahami ini gitu. Saya kayak ini deh apa nama di sini ada kan rekan Yuda gitu kan. Ini nama yang bagus diberikan orang tua gitu kan kepada anaknya. Pasti ada artinya, ada maknanya. Makanya di dalam aturan tata bahasa kita nama itu depannya itu huruf besar gitu. Walaupun kata itu ada di tengah ya. Buku ini milik saudara Yuda. Y-nya itu besar tuh selalu. Ya, untuk penghormatan gitu ya. Nah, kalau Allah ini kenapa bisa sampai kecil gitu ya? Kalian Allah di dalam kamus bahasa Indonesia cari aja gitu. Itu A-nya besar ya. Mengacu kepada nama, artinya nama di dalam bahasa nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Ya itu adalah nama gitu ya. Apalagi kalau ada kata Tuhan di depannya gitu. Coba perhatiin ya. Markus 12 ayat 29 di situ kan. Yesus itu bicara Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus ngajarin kalau Sang Bapa itu namanya Allah gitu. Tuhan yang bernama Allah. Padahal nggak ada. Yesus sama sekali nggak bicara seperti itu. Nah ini cuma masalah bagaimana si penerjemah ini mau ikutin apa enggak nih aturan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dia nggak mau ikutin, jadinya hancur nih bahasanya. Makanya begitu tahun lalu nih saya kritisi di Pak Anwar Chen sih ngaku aja dia kalau dia salah. Ini pembukaan dari saya, rekan-rekan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya akan jawab sebisa saya. Silakan. Ya, oke, terima kasih Romo Aldo ya. Mungkin ini saya minta pendapat dari siapa? Pak Hendry Tan. Ya, silakan mungkin Pak Hendry Tan tentang penjelasan Romo Aldo bahwa sebenarnya tidak pantas kata Allah itu disematkan di Bible gitu. Kira-kira menurut Pak Hendry Tan gimana Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih ya, salam Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa lama-lama, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Allah itu bukan nama. Ya, satu dulu itu. Allah itu bukan nama diri. Allah adalah artinya sesembahan agung, itu sebutan atau gelar. Karena ada ayat Alkitabnya. 1 Korintus 8 ayat 4. Ya. Itu Allah itu artinya sesembahan yang agung. Ya, kemudian Yahweh itu bukan nama diri. Ya, saya tegaskan, Yahweh adalah nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Makanya di Amerika disebut Lord, di Jepang disebut Omo, ya. Di Indonesia disebut Tuhan Guru Besar semua. Ya, kemudian di Cina disebut Sen. Karena Yahweh itu bukan nama diri. Oke? Ada ayatnya. Saya kalau ngomong pakai ayat, bukan tafsir. Oke? Kemudian tentang Allah ya, kita harus pakai ayat ya. Kisah 2 ayat 11 itu sudah ada orang Kristen Arab, Pak. Galatia 1 ayat 17, Paulus itu 3 tahun nginjil ke Arab, Pak. Di Arab Allah namanya apa, Pak? Ya Allah. Ya. Di dalam kitab-kitab pertama dari Paulus, dia sudah mengatakan Allah. Makanya Paulus juga mengatakan hal yang sama, Allah. Bahasanya kan Elah, Eloi, itu sama sajalah ya. Ya, karena bapak-bapak itu karena bertahan begitu karena dipikirnya Allah itu nama diri. Salah, Pak, 100% salah.
Allah itu di Amerika disebut God, di Cina disebut Yang di Jepang disebut kami, ya, di Brasil disebut Deus, di Yunani disebut Theos. Beda dengan nama, Pak. Kalau Yesus, Yesua, di Amerika disebut Jesus, ya. Di Arab disebut Yesu, di Jepang Yesus juga, Cina Yesus juga. Jadi Yesua, Yesus, Yesu masih mirip, Pak. Yang jelas Yesua tidak jadi rahmat. Betul? Itu karena nama diri, Pak. Oke. Saya mau Ya. tanya sedikit, Pak Hendri. Boleh? Ya. Mau tanya, Pak. Kalau Arab di Arab itu juga bukan Allah, itu bukan nama diri. Terus orang Arab selain yang Kristen ya, itu nama diri Tuhannya itu siapa, Pak Hendri? Sudah dijawab, Pak. 1 Korintus 8 ayat 4. Ada Allah dan Tuhan, banyak Allah, banyak Tuhan, yaitu berhala. Jadi sebelum Paulus nyampe ke Arab, Pak, di Arab sudah banyak Allah. Orang sudah teriak-teriak Allah, Allah, Tuhan, Tuhan. Tapi wujudnya berhala. Jumlahnya ratusan. Lalu Paulus memperkenalkan, nih tak kasih tahu, ini Allah yang esa, yang one, the only one. Namanya Isa Al-Masih. Itu. Ya. Oke, silakan. Seandainya gini, Pak. Di Arab ini ya, ini pra-Islam itu ya. Mereka sudah mengatakan bahwa Allah itu nama diri. Akan tetapi seandainya mereka berpikiran bahwa ini adalah berhala-berhala ini penjelmaan dari Allah itu, atau sedikit tidak penggambaran dari Allah. Nah, ini orang-orang kafir maksudnya gini, orang-orang non-Islam pra-Islam ya. Itu gimana menurut Bapak? Sudah, Pak. Nama dirinya Allah, sudah. Mereka mewujudkannya dalam bentuk berhala. Ada, kalau kita baca di internet namanya apa itu? Ya banyak lah. Ada yang 3 nama utama itu. Itu kan versi internet, Pak. Ya, itu versi internet lah. Saya pakai ayat Alkitab saja, Pak. Paulus itu menginjil ke Arab 3 tahun. Arab mana, Pak? Arab Libanon, Syria. Ini mungkin ada Ortodoks Syria di sini ya. Tak kasih tahu, zaman Paulus sudah masuk kekristenan di Syria. Dan di situ kalau Allah itu disebutnya Allah. Ya, sudah ada. Lalu Paulus memperkenalkan yang ini, yang saya mau perkenalin itu bukan Allah yang kalian sebut. Kalau yang ini satu, kalau itu kan banyak. Nah, kurang lebih begitu. Ada ayatnya, Mak. 1 Korintus 8, baca aja mulai ayat 4, 5, 6. Nah, itu ayatnya. Ya, terima kasih Pak Hendri ya. Sekarang kembali lagi kepada Bang Romo Aldo. Tadi tentang penjelasannya Pak Hendri bahwa ada beberapa ayat yang mengindikasikan. Kenapa saya mengatakan mengindikasikan itu? Karena Pak Hendri melandaskan pada terjemahan Pak Hendri ya. Oh sorry Pak, kalau orang-orang yang masih memakai Ibrani, yang Pak Romo itu, saya mau kasih tahu, saya tantang Pak Romo. Anda berani memakai itu, ujung-ujungnya pasti Yesus bukan Allah. Pasti. Oke, ya, tetapi ini kita kembali dulu, artinya pembahasannya. Maksudnya begini Pak, saya tidak mau disesatkan oleh orang yang sok Ibrani, sok Yunani, ya. Original text itu miliknya United Bible Society, Pak. Ya, bukan ngarang-ngarang kayak gitu. Itu kan untuk mendistorsi supaya Yesus jangan Allah. Kalau original text itu Yesus Allah, Pak. Oke. Ya. Aku nggak paham itu kayak gitu, Pak. Artinya biar kita dengar bersama aja penjelasannya. Tapi aku nggak bisa lama-lama, Pak ya. Oke, karena ini jadi masalah. Ini diskusi kayak begini ini saya nggak kena, Pak. Diskusi kayak begini, Pak. Oke, nanti saya nggak kena nanti ya. Kita Oke, thank you. Undang lagi thank you. Pak Hendri. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, silakan Romo. Bagaimana tanggapan Romo tentang apa pendapat Pak Hendri tadi bahwa di ayat-ayat Bible itu dalam terjemahannya itu mengindikasikan adanya bahwa Allah itu adalah nama atau sebutan atau generic name, bukan proper name. Silakan Romo. Iya, ya, Pak Hendritan itu memang dia adalah penyembah
Allah ya, Kristen penyembah Allah. Memang alasannya atau uraiannya tuh ya seperti itu mereka. Patokannya adalah Kristen Arab gitu ya. Dan pada saat saya menjelaskan data ya di naskah itu, mau yang Ibrani kayak Aramai kayak yang Yunani tidak ada, mereka akan ngotot gitu, mengada-adakan yang tidak ada. Dia bilang kan tadi 1 Korintus pasal berapa tadi dia 1 sebut? Korintus 8 ayat 4. Nah, ada pasal ini, ada Allah, ada Allah. Nggak ada gitu. Si penulisnya itu kan Paulus. Paulus itu berbahasa Aramaik dan juga berbahasa Yunani. Jadi kalau orang Yahudi di abad 1 itu ya menyebut Allah, itu artinya adalah nama sesembahan yang disembah oleh kaum Arab di peninsula Arab. Ya, itu pada saat itu. Jadi orang Yahudi berbahasa Aramaik. Makanya dia cepat-cepat keluar karena kalau saya data itu saya sajikan banyak gitu. Kalau dia nggak bisa gitu kan mau yang kodeks yang abad berapa gitu ya di Henritan itu jemaat pengecut Henritan itu. pengajar kalau kita akademisi yang bicara itu ada datanya dulu ya baru kita sampaikan gitu. Itu akademisi. Jadi berbeda sama rohaniawan aja yang tanpa data ya mereka bisa menguraikan apa isi kepala mereka gitu yang mereka anggap itu benar. Nah, apa yang saya sampaikan itu datanya ada. Makanya tadi saya bilang ke saudara-saudara coba kunjungi ya. Itu museum di Salemba, museumnya LAI. Lalu kalau kita bicara tentang aturan tata penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, referensinya jelas KBBI dan juga PUEBI. Ini gitu. Nah ini kan nggak disinggung kan sama pendeta Tan tadi kan. Iya. Dia menjelaskan yang penting ayat, yang penting ayatnya itu sendiri nggak ada gitu. Nah pendeta Henry Tan ini setahu saya kan penganut Oneness ya, Oneness Gereja Pentakos. Allah Esa dia. Gereja Allah Esa. Gereja Iya, Allah Esa betul. katanya. Allah Esa ya. Dia tuh non Trinitas kalau nggak saya salah ya, non Trinitas. Iya, nah itu asal usulnya ya baru muncul 1912 di US. Namanya kalau di US tuh Oneness Pentakos. Gitu. Nah, ini gereja baru muncul abad 20. Makanya mereka kurang tahu, kurang paham yang sejarah awal tuh seperti apa. Bukan mereka yang membuat Bible. Nah, yang membuat Bible itu siapa? Ya gereja-gereja di awal gitu. Pada saat itu belum ada mesin cetak. Semua tuh disalin. Udah mau rusak nih ya, disalin lagi. Jadi berabad-abad disalin gitu kan. Lalu dikanon, diterjemahkan. Makanya gereja-gereja kuno itu punya perpustakaannya sendiri yang menyimpan itu naskah-naskah kuno. Dan kalau dicek naskah-naskah ini itu sama sekali tidak muncul kata Allah. Itu nggak ada muncul itu. Jadi itu cuma asumsi mereka ya. Kalau Allah ini adalah gelar. Yang gelar itu di dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Iya, gitu. Ada kata Tuhan. Jadi kalau dia bilang tadi Allah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadinya God. Ya enggak, Allah ya Allah di sana gitu kan. Kalau Tuhan diterjemahkan ke Inggris jadi God. Ya kan, kalau diterjemahkan ke Yunani jadinya Theos. Theos ke Indonesia jadinya Tuhan. God ke Indonesia jadinya Tuhan. Nah, ini ya kenapa bisa pecah kayak begini umat Kristen ya? Itu karena mereka bacanya tuh dari kecil itu ya terjemahan LAI ini gitu. Artinya sudah dicekoki dari kecil ya, Romo ya. Jadi di alam bawah sadar mereka tuh diajar untuk menyembah Allah dan Yesus. Jadi kalau ada dua sesembahan seperti ini sebenarnya bukan monoteis, jadi politeis. Akhirnya, tapi saya nggak mau berpikir negatif tentang mereka ya. Yang saya sadari mereka ini korban dan keluarga saya juga banyak seperti ini ya.
Ini korban. Karena mereka nggak ngerti sejarah dan nggak baca data ya, aturan tata penerjemahan nih, ya, tata bahasa, bagaimana proses menerjemahkan. Saya diskusi ya, sama penerjemah LAI juga, mereka juga nggak ngerti kok. Pak Anwar Chen juga, mereka sok bela-belain LAI. Cuma Pak Anwar Chen sebagai kepala penerjemahnya sendiri ngaku kok, oh itu salah dan mau direvisi. Iya. Lu gimana sih Ini gitu? tunggu Aneh dulu. gitu. Tunggu dulu. Ini saya tertarik sekali dengan statementnya Romo ya, Romo Aldo ya. Pak Anwar Chen ternyata mengakui bahwa itu ada kesalahan ya. Iya benar, ada videonya juga kok gitu. Oh, oke, ya. Jadi waktu itu webinar ya, judulnya ya, judul webinarnya kan, seberapa akuratkah terjemahan LAI? Ya, saya diminta datang di situ sama teman-teman, terus ada tanya jawab ya, saya jelasin kan ini nggak akurat. Karena apa? Ini nggak sesuai sama PWBI, ini nggak sesuai sama KBBI, ini begini gini. Kapan tanda baca, kapan kata itu miring, nggak ngerti, kok dibuat tegak gitu. Kapan tanda kutip 2, kapan tanda kutip 1, kapan koma, kapan tanda titik 2, kapan huruf besar, kapan huruf kecil, ini nggak ngerti gitu. Kata baku, kata yang tidak baku ini banyak salahnya saya bilang gitu. Termasuk ini kok ada Allah di sini. Allah huruf besar, Allah huruf kecil. Ini siapa yang ngajarin gitu kan? Siapa yang ngajarin? Guru ya bahasa Indonesia dari Aceh sampai ujung Papua. Ini semua ngajarinnya itu sama. Nggak ada Allah kecil itu nggak ada gitu. Allah gitu kan, seperti tadi Pak Hendritan bilang. Nggak ada itu gitu kan, di dalam bahasa Indonesia nggak ada, di dalam Bible sendiri nggak ada. Ini siapa ini yang buat? LAI jawabnya. Makanya akar masalahnya di lembaga ini, dan begitu saya kritik ya udah terima ya udah. Tapi Kenapa mesti diterima begitu dibela-belain? saja, diterima begitu saja tanpa adanya upaya untuk penulisan ulang dengan menggunakan KBBI yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia saat ini, Romo. Gimana perkembangannya? Iya, saya nggak tahu ya. Itu hanya retorika gitu kan, karena itu kan di depan puluhan umat Kristen kan. Dia judulnya aja seberapa akurat. Terus saya buktikan tidak akurat gitu kan. Sebenarnya kalau saya mau peruncing lagi kan bisa malu kan dia kan. Cuma saya nggak mau lah gitu kan. Begitu dia ngomong ya ini belum sesuai dan akan revisi, ya udah gitu kan. Bagi saya that's it gitu kan. Dia udah mengakui kesalahannya dan kita tunggu aja. Dan kalau dia tidak benar-benar melakukannya, berarti dia melakukan pembohongan publik. Simple. Halo? Iya, sebentar dulu. Bang Edo mau bertanya atau mau menambahin? Silakan. Mau berbicara sama Romo Alo? Enggak, begini, mau menambahin, mau berbicara menambahi atau kayaknya. menanggapi? Sepertinya menambahi. Oke, silakan menambahi. Gini, silakan. versi Alkitab kan bukan hanya dari LAI saja. Ada ILT dan sebagainya, saya kurang paham ya dari mana aja kan. Tapi saya nggak pernah memakai terjemahan baru dari LAI. Ya bisa aja kita pakai ILT 3, ILT atau dan yang sebagainya ya. Terjemahan yang disempurnakan apalah yang selain dari LAI. Jadi kita nggak usah melawan mereka untuk harus merubah itu terjemahan, tetapi kita memakai terjemahan yang menurut kita benar. Saya selama ini memakai translate dari ILT 3. Itu aja, Pak. Oke, silakan. Mungkin juga dari Bang Yuda. Bang Yuda, ada yang mau ditambahkan atau pertanyakan kepada Romo? Silakan Bang Yuda. Apa ya? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Apa yang mau saya tambahkan? Mungkin terkait mengenai tentang penyebutan nama Allah, terlepas dari itu adalah sebutan, gelar, atau proper name. Jadi mengenai nama Allah, kalau menurut Romo Aldo itu adalah nama berhala yang dipakai oleh orang-orang Arab
pada masa jahiliyah dulu, maka bahkan jauh sebelum adanya Nabi Muhammad, maka bagaimana kemudian ini kan Yahudi dan Nasrani ini kan udah ada tuh sebelum Nabi Muhammad lahir. Orang-orang Yahudi ini kan udah ada menetap di Madinah dan mungkin ada sedikit di Mekah. Tadi Romo Aldo sempat menyinggung bahwa ketika orang Yahudi menyebut kata Allah, itu bukan berarti mereka itu menyembah kepada Allah, melainkan hanya sekedar menyebutkan Allah itu sebagai sembahan orang berhala sana, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian misalkan ketika kata Allah sendiri bukan mereka sebut dalam artian menyebut ini sesembahan orang Arab musyrik sana, melainkan ya mereka betul-betul menyebut itu sebagai Rob mereka.